Baiklah, perkenalkan nama saya Sterenku. Saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Entrepreneurship Kewirausahaan. Yang pertama, pengertian entrepreneurship. Pengertian entrepreneurship atau kewirausahaan adalah suatu proses penerapan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang berbeda dan memiliki nilai serta kemampuan menghadapi tantangan hidup dengan cara melihat peluang dari berbagai risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan. Yang kedua, mengembangkan sikap wirausaha. Ada 3 poin. Yang pertama, fokus dan kembangkan disiplin diri. Semua kesuksesan baik dalam bisnis dan kehidupan pada umumnya adalah karena fokus dan kegigihan untuk tetap bertahan dan berjuang. Ketika dihadapkan berbagai tantangan dan kegagalan, tanpa fokus kita akan kehilangan orientasi dan membuat kita mudah beralih dari sasaran yang sedang kita tuju. Secara sederhana, fokus berarti konsentrasi pada suatu titik atau pusat perhatian dengan tidak mengalami jatuh bangun dan kegagalan. Seseorang tidak dapat menjadi wirausaha sejati. Yang kedua, belajar berubah dan berkembang. Untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, tidak ada hal yang lebih penting dari kemauan dan kemampuan kita untuk terus-menerus belajar dan membangun kreativitas dari apa yang kita pelajari setiap saat. Kemauan untuk belajar, berubah, dan bertumbuh, serta tidak takut melakukan kesalahan atau kegagalan, merupakan bahan bakar bagi pertumbuhan dan perkembangan bisnis kita. Kebanyakan orang tidak sukses dalam hidup karena mereka tidak bersedia melewati periode ketidakpastian pribadi dan frustasi emosional. Yang ketiga, memanfaatkan kekuatan pikiran. Salah satu rahasia kesuksesan para pemimpin bisnis adalah kedisiplinan mereka untuk senantiasa menyelesaikan waktu setiap hari untuk memasuki keheningan, baik melalui meditasi, pernafasan dalam, maupun sekedar duduk sendiri dan melakukan kontemplasi. Mereka selalu berusaha memasuki alam pikiran bawah sadar sebagai sumber kekuatan. Yang ketiga, bentuk-bentuk wirausaha. Pertama, wirausaha muda. Orang-orang muda mulai mengambil bagian dalam memulai bisnis yang didorong oleh kekecaraan terhadap prospek dalam perusahaan tempatnya bekerja dan keinginan untuk memiliki peluang menentukan nasib sendiri. Yang kedua, wirausaha perempuan. Kaum perempuan ikut ambil bagian dalam dunia wirausaha karena mengalami diskriminasi di tempat kerja. Kaum perempuan menyadari bahwa cara terbaik untuk menembus hambatan-hambatan yang tidak kelihatan dan menghambat karir seorang perempuan untuk mencapai ke puncak organisasi adalah memulai bisnis sendiri. Ketiga, wirausaha minoritas. Segmen populasi bisnis kecil yang juga berkembang dengan cepat adalah perusahaan yang dimiliki oleh kaum minoritas. Alasan kaum minoritas memulai wirausaha adalah karena diskriminasi, sama halnya dengan wirausahawan perempuan. Bisnis kaum minoritas terus mengalami kemajuan dan bahkan keberhasilannya terus meningkat. Yang keempat, wirausaha imigran. Kaum imigran saat ini datang ke suatu negara dengan pendidikan, pengalaman yang lebih baik daripada penduduk lokal. Kaum imigran ini menjadi wirausahawan di negeri orang dengan berbekal dedikasi dan keinginan untuk berhasil meraih sukses di bidang bisnis yang dijalani. Wirausaha paruh waktu, bisnis paruh waktu adalah pintu masuk yang umum untuk menjadi wirausahawan. Yang keempat, jenis-jenis usaha. Yang pertama, jenis usaha produksi. Usaha produksi melibatkan proses pembuatan produk dari bahan mentah menjadi barang jadi. Ini mencakup tahap desain produk, pencarian bahan mentah berkualitas, dan pengorganisasian proses produksi secara efisien. Kedua, jenis usaha distribusi. Bisnis distribusi terlibat dalam kegiatan pengantaran barang dari produsen ke konsumen akhir
Ini mencakup segmen retail, grosir, dan e-commerce. Hal utama dalam usaha ini adalah memiliki logistik yang efisien, manajemen persediaan dan hubungan baik dengan produsen serta konsumen. Yang ketiga, jenis usaha jasa. Bidang usaha selanjutnya adalah usaha jasa, yakni jenis usaha yang fokus menyediakan layanan kepada pelanggan yang membutuhkan solusi untuk masalah tertentu, sehingga kualitas layanan, kepuasan pelanggan, biaya operasional, tarif layanan, dan pengelolaan keuangan adalah faktor penting dalam bisnis ini. Yang keempat, bidang usaha perdagangan. Jika ada usaha jasa, maka ada juga usaha dagang, yakni bidang usaha yang fokus pada kegiatan transaksi jual beli sebuah produk tanpa harus melakukan proses produksi terlebih dahulu. Yang kelima, bidang usaha pertambangan. Selanjutnya adalah usaha yang memanfaatkan sumber daya adalah bisnis penambahan, baik penambangan energi seperti gas, minyak, hingga sumber daya mineral seperti batu bara, emas, dan sejenisnya. Terakhir, kelima, peran wirausaha. Peran wirausaha pertama adalah untuk mengurangi terjadinya kesenjangan ekonomi. Masyarakat yang menganggur bisa langsung melamar pekerjaan karena lapangan pekerjaan telah tersedia. Dengan bekerja di sebuah instansi, maka masyarakat akan mendapatkan tunjangan. Jadi sampai saat ini presentasi saya. Terima kasih.